pada musim panas 2009. Semua orang di Madrid sudah muak, terluka, setelah baru saja melihat semua trofi yang tersedia pergi ke tempat lain di Spanyol. Pep Guardiola bersama Barcelona menjadi tim pertama di negara itu yang meraih treble. Sebuah perombakan harus dilakukan, dan untuk itu Florentino Perez kembali menjabat untuk masa kedua sebagai presiden klub setelah jeda 4 tahun. Dan dengan menginvestasikan hampir 60 juta euro secara pribadi, ia memulai sebuah revolusi. Sang miliarder memiliki daftar keinginan yang mulai ia centang satu persatu pada bulan Juni. Pertama, ia menuntaskan kesepakatan untuk kakak, memecahkan rekor transfer dunia. Berikutnya datang pemain Prancis berusia 21 tahun Karim Benzema, yang baru saja mencetak 31 gol untuk Olympique Lyon dan melesat ke puncak radar pencari bakat. Perez belum selesai, dan dia menggandakan pengeluaran untuk kedatangan yang telah lama ditunggu dari Cristiano Ronaldo dengan harga 94 juta euro. La Fabrica, akademi mereka, tidak bisa bersaing dengan La Masia. Jadi dengan cara inilah mereka mendapatkan hasil instan untuk kembali ke dalam persaingan. Ronaldo langsung menjawab tantangan. Menjadi pemain termahal yang pernah mengenakan seragam klub pada usia 24 tahun, dia membawa beban di pundaknya menjadi sebuah dorongan yang luar biasa. Bahkan dengan beberapa bulan absen karena cedera, ia hampir mencetak rata-rata 1 gol per pertandingan dalam duetnya dengan Higuain. Pemain Argentina itu menjadi penghalang bagi Benzema untuk mendapat tempat di starting 11 yang telah diputuskan oleh Pellegrini. Bernabeu merupakan tempat yang penuh dengan ujian, dan dalam periode paceklik ini, para pemain bersaing seperti burung pemakan bangkai yang mencari mangsa. Anak baru yang pemalu ini menjadi korbannya. Bukan hanya performanya yang menjadi masalah, tetapi juga kehadirannya di media. Bahasa Spanyolnya buruk, dan ia tidak terlihat memiliki mentalitas juara. Dan keadaan semakin buruk bagi pemain muda itu ketika Jose Mourinho masuk ke ruang ganti dengan janji mengubah nasib mereka. Meskipun diberi nomor 9 yang ditinggalkan Ronaldo ketika ia mulai memakai nomor 7 milik Raul, Benzema seolah dibiarkan tersesat di labirin yang kemudian membawa Higuain keluar untuk menjalani perawatan punggung. Sangat jelas bahwa pemain asal Prancis itu tidak disukai karena gaya bermainnya. Namun untungnya, Ronaldo mampu melakukan 2 pekerjaan sekaligus sebagai penyerang dan winger. CR7 kembali bermain ke tepi lapangan setelah setahun bermain di kotak penalti. Tetapi dia justru menjadi lebih mematikan. Diberi dukungan langsung oleh Mesut Ozil dan Angel Di Maria di belakangnya, Ronaldo menjelma menjadi pemain yang mematikan. Ini bisa dibilang versi paling menakutkan yang pernah kita lihat darinya. Setelah menyempurnakan latihannya sejak 2006, Ronaldo menjadi spesimen yang memiliki fisik langka dalam olahraga apapun. Tidak ada yang bisa mendekatinya saat ia berlari di sayap dengan kecepatan hingga 40 km per jam. Dan jika ada yang mencoba menekelnya, ia masih memusingkan ketika diperlukan dan mampu bertahan dengan kekuatan ototnya. Kemudian dengan kekuatan tembakan yang meningkat dari latihannya, serta lompatan kangguru yang melampaui semua lawannya, Ronaldo adalah penyerang lengkap yang dibangun oleh Mourinho untuk menjadi pusat permainan tim. Rekor 40 gol Liga yang belum pernah terjadi sebelumnya hanyalah permulaan. Namun rival mereka dari Catalonia masih terlalu kuat dan gelar kembali pergi ke sana. Meskipun demikian, Los Blancos menjadi kekuatan paling produktif di La Liga, melampaui 100 gol untuk tahun kedua berturut-turut. Dan kemenangan Copa del Rey atas tim Guardiola menjadi deklarasi bahwa Madrid semakin mendekat. Sejak operasi Higuain pada Januari itu, Benzema akhirnya mulai menemukan ritmenya. Dengan menit bermain yang reguler, gol pun datang dengan alami. Ia mungkin terlihat pendiam pada pandangan pertama, tetapi menolak untuk tunduk pada pelatih, bahkan mengembalikan kata-kata Mourinho kepadanya. Ia juga menunjukkan kemampuan beradaptasi ketika Emmanuel Adebayor dipinjam hingga akhir musim. Tidak peduli di mana ia ditempatkan, Benzema bisa memberi dampak. Mourinho akhirnya mulai menyukainya, meskipun belum sepenuhnya. Dan pada musim 2011-2012, Mourinho membagi waktu bermain secara adil antara kedua penyerang itu. Lahir hanya dengan selisih 9 hari. Ada banyak kesamaan di antara mereka. Namun salah satu yang menjadi masalah adalah nafsu makan mereka. Benzema sampai mendapat peringatan pada musim panas itu oleh pelatih Prancis Laurent Blanc, bahwa jika ia tidak menurunkan berat badannya, tempatnya di timnas akan hilang. Zinedine Zidane, yang saat itu menjadi direktur olahraga Madrid, membimbingnya melewati awal karir yang penuh gejolak. Dengan saran dan latihan khusus yang diberikannya,
Benzema berhasil menurunkan berat badan 8 kg dengan massa otot lebih tinggi. Ini menjadi pernyataan lain dari Benzema dan Mourinho tidak punya pilihan lain selain menjadikannya penyerang utama. Musim berikutnya menjadi musim yang tidak terlupakan. Dikenal sebagai musim Liga Rekor, Madrid memecahkan berbagai standar baru dalam pencapaian gol di sepak bola Spanyol. Dengan dua striker yang mencetak gol di angka 20-an dan seorang fenomena alam yang sedang berada di puncaknya, mereka menghancurkan lawan di kompetisi domestik. Chemistry tim yang terbentuk selama 12 bulan terakhir membuat mereka hampir mustahil dihentikan dalam serangan balik. Kerjasama tim yang ditanamkan kepada mereka berlaku untuk semua orang kecuali satu pemain. Sementara yang lain turun membantu bertahan, dia tetap berada di depan menunggu umpan. Kebebasan seperti ini hanya diberikan kepada segelintir pemain elit. Dan begitulah hebatnya Cristiano Ronaldo. Pemain yang mendorong Mourinho membuat pengecualian. Dengan membaca permainan lebih baik dan mampu mengatur waktu berlarinya, Ronaldo mencetak gol dengan rata-rata yang absurd yang mungkin tidak tertandingi jika bukan karena satu orang lain yang berada di levelnya. Bahkan jika ia tidak bisa menjauh secara pribadi darinya, ini adalah tahun milik Madrid. Memecahkan batas 100 poin untuk pertama kalinya dalam sejarah La Liga. Sungguh luar biasa mengingat betapa cepat semuanya kemudian berantakan. Mourinho sepenuhnya kehilangan ruang ganti. Dia berselisih dengan para pemain senior. Tekanan dari logo klub itu terlalu berat bahkan bagi orang yang spesial. Dan kegagalan menghadirkan kembali Piala Eropa yang telah lama dinantikan sepenuhnya dibebankan kepadanya. Kekalahan derby dari Atletico Madrid di final Copa del Rey menjadi titik terakhir. Pelatih dengan ego yang terluka itu akhirnya kembali ke London Barat untuk mengisi kekosongan. Di sisi lain, sang presiden sudah memiliki seseorang dalam pikirannya. Seorang pemenang 2 kali trofi yang sangat ia inginkan. Seorang juara Serie A bernama Carlo Ancelotti. Mengingat kekacauan beracun yang ditinggalkan oleh Mourinho, sosok manajer yang tenang ini adalah pilihan tepat untuk meredakan ketegangan dan mengembalikan fokus tim. Musim panas itu sangat sibuk. Beberapa nama terkenal kembali datang untuk mengisi celah yang ditinggalkan setelah konflik internal. Tapi kehilangan Higuain dan Mesut Ozil membuat Perez lebih serius mengejar pemain yang telah lama mereka awasi. Pemain nomor 11 milik Tottenham, Gareth Bale, yang saat itu sedang on fire. Semua itu dimulai bertahun-tahun sebelumnya ketika bek kiri itu menghancurkan Inter Milan 3 kali di San Siro untuk menuntut peran baru. Pemain asal Cardiff itu bisa menghancurkan lawan sendirian sementara rekan setimnya mencoba mengejarnya. Berkali-kali ia melepaskan tembakan roket atau berlari lurus melewati lini pertahanan untuk menyelamatkan timnya. Para penggemar bahkan mengakui bahwa ia terlalu bagus untuk mereka. Ia adalah seorang Galactico yang sudah jadi. Baru saja berusia 24 tahun. Ini adalah waktu yang tepat untuk merekrutnya dan itu akan mahal. Meskipun demikian, Perez percaya ia adalah potongan puzzle terakhir. Jadi Madrid memecahkan rekor mereka sendiri. Pembelian pertama senilai 100 juta euro. Kini menjadi pemain termahal sepanjang masa. Ekspektasinya sangat tinggi dan ia harus langsung mengesankan agar tidak dimangsa oleh media. Namun keadaannya tidak sempurna. Ia datang terlambat di jendela transfer. Hampir tidak memiliki pramusim dan datang dalam keadaan cedera. Bagi seorang pemain Wales, kejutan budaya juga membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Tapi setelah mendapatkan waktu bermainnya, dia langsung membungkam para peragu dan meredakan sebagian tekanan. Tetapi media Spanyol terkenal kejam. Setelah kekalahan awal dari Atletico dan Barcelona, mereka menyerangnya, membandingkannya dengan pemain baru Barcelona, mengatakan bahwa ia tidak bugar dan tidak cocok, jauh tertinggal dari Neymar. Meskipun berlebihan, mereka tidak sepenuhnya salah. Di sepak bola Spanyol ada lebih sedikit ruang baginya untuk melakukan apa yang ia lakukan di Tottenham. Dan dia bukan satu-satunya yang kesulitan. Benzema juga tidak mencetak gol selama 2 bulan penuh dan pelatih asal Italia itu mencatatkannya untuk El Clasico. Ancelotti masih mencoba menemukan tim terbaiknya. Ia tidak sekedar membutuhkan 3 poin, tetapi juga sebuah pernyataan kekuatan. Dia meninggalkan formasi Mourinho dan memainkan trio penyerang yang diharapkan dalam pertandingan yang tidak pernah pulih bagi Sevilla. Inilah kelahiran trio BBC, Benzema, Bale, dan Cristiano. 3 individu kelas dunia yang mampu bekerja secara sinkron dan mengeluarkan kualitas terbaik satu sama lain. Dengan 2 atlet super inverted di kedua sisinya, pekerjaan pemain Prancis itu sering dilakukan dengan membelakangi gawang, turun lebih dalam dan menahan bola untuk melepaskan ke salah satu winger di ruang terbuka itu.
Pemain Wales itu telah bangkit dan mulai bekerja dengan baik. Semakin percaya diri setiap kali ia melangkah keluar. Mampu menjadi pemberi umpan maupun finisher. Angka Bale terbagi sempurna. Rata-rata memberi kontribusi gol di setiap pertandingan. Dan persekusi media pun runtuh. Namun sepenting apapun mereka, Cristiano adalah MVP. Ini adalah seorang pria yang mencetak gol di setiap pertandingan. Melakukan pekerjaan tersulit dalam permainan seolah-olah itu bukan apa-apa. Ia sudah melampaui beberapa rekor milik Alfredo Di Stefano dan Ferenc Puskás. Ia berada di jalur untuk mengakhiri karirnya sebagai nomor 1 di klub besar ini. Namun ada satu rintangan di jalannya. Piala Eropa adalah satu-satunya trofi yang tidak bisa disentuh oleh Perez. Galacticos bernilai miliaran euro telah gagal. The Special One tidak mampu melakukannya. Dan ini adalah peluru terakhir di dalam senjata. Yang terpenting sekarang hanyalah mendapatkan nomor 10, La Decima. Dan Ronaldo sangat menyadarinya. Dari hat-trick langsung di pertandingan pertama fase grup hingga 2 brace berturut-turut untuk mendominasi fase grup. Pemain nomor 7 itu telah mencetak 9 gol bahkan sebelum babak gugur dimulai. 4 dari 9 gol yang mereka cetak ke gawang Schalke adalah miliknya. Dan satu lagi melawan Dortmund berarti ia telah mencetak gol dalam 8 pertandingan berturut-turut. Semua tahun tanpa istirahat itu pasti akan berdampak. Dia didiagnosis mengalami patellar tendonitis. Namun sebelum menghadapi Bayern, fokus lain mereka adalah final Copa del Rey. Satu lagi episode dari rivalitas berusia seabad ini. Ronaldo harus melewatkannya. Dan seperti yang diperkirakan, pertandingan berlangsung ketat. Skor imbang 1-1 dengan 10 menit tersisa. Bale kembali di sisi kiri favoritnya. Menyentuh bola melewati Mark Bartra yang mendorongnya keluar lapangan. Hanya untuk sang pelari cepat itu secara terkenal berlari di sepanjang garis pinggir lapangan. Dan kemudian mencetak gol kemenangan. Ini adalah momen penentu di tahun debutnya ketika semua kebencian dan keraguan berbalik. Dan para penggemar mulai mencintainya. Perayaan ditunda karena dalam waktu seminggu mereka akan menjamu Bayern Munchen, juara bertahan Liga Champions. Trio itu membuka keunggulan untuk dibawa ke Munich, di mana dalam serangan 2 orang, sang nomor 7 kembali mengamuk, memecahkan rekor UCL milik Lionel Messi dengan gol ke-15 dan ke-16 musim itu. La Decima tinggal selangkah lagi. Namun seperti biasa langkah terakhir adalah yang tersulit. Diego Simeone telah menanamkan energi ganas dan kebijaksanaan bertahan kepada Atletico Madrid, menjadikan mereka juara Spanyol untuk pertama kalinya dalam milenium ini. Meski begitu, mereka kesulitan melawan tim sekota mereka. Dan banyak yang memprediksi Real Madrid akan kembali menghancurkan mereka. Namun yang terjadi justru tidak demikian. Trio itu tidak berdaya menghadapi tembok Joao Miranda dan Diego Godin, yang setengah jam pertandingan justru mencuri keunggulan. Hampir tidak mendapatkan peluang. Apapun yang mereka lakukan tampak tidak mengancam. Dan setelah jeda, ketika waktu terus habis, keadaan menjadi mendesak. Pada menit ketiga dari 5 menit tambahan waktu, Luka Modric mengirim umpan melengkung dan Sergio Ramos menyambutnya dengan sundulan. Dari titik itu, pendulum berbalik. Dalam 30 menit tambahan waktu itu, mereka menyelesaikannya. Piala Eropa ke-10 yang belum pernah terjadi sebelumnya akhirnya diraih, mengakhiri periode menyakitkan selama 12 tahun. Mereka akhirnya kembali ke tahta sebagai juara Eropa. Kutukan itu dipatahkan oleh BBC, dan kontrak jangka panjang mereka mengisyaratkan bahwa ini bisa berubah menjadi era dominasi kontinental. Piala Super UEFA dan Piala Dunia antar klub memperkuat gagasan itu. Namun, hype kembali bergeser ke Barcelona ketika trio berbeda terbentuk. Untuk kedua kalinya dalam 6 tahun, Barcelona menjadi pemenang treble, menyapu semua penghargaan sementara Real Madrid hanya bisa menonton. Penerima 3 kali Ballon d'Or itu terus meningkat. Dan dalam tahun yang mengecewakan bagi Madrid, ia mencapai puncaknya dengan mencetak 61 gol yang mencengangkan dan memikul sebagian besar beban. Sementara anggota BBC lainnya berjuang dengan inkonsistensi. Keduanya terganggu oleh cedera. Dan dengan Cristiano sebagai tolak ukur mereka tidak bisa bersembunyi. Jadi dengan awal yang baru, mereka meningkatkannya. Menukar Carlo Ancelotti dengan Rafa Benitez awalnya bekerja dengan baik. Dengan trio itu memberikan beberapa penampilan terbaik mereka. Namun terlalu banyak kehilangan poin membuat Benitez kehilangan pekerjaannya hanya dalam 7 bulan. Dan itu akhirnya membawa pada penunjukan Zinedine Zidane sebagai pelatih utama. Memiliki hubungan dekat dengan para pemain, Zidane menyatukan ruang ganti dan secara teknis mendekati permainan seperti yang dilakukan Carlo Ancelotti.
Jadi transisinya berjalan mulus. 3 bulan terakhir musim itu berjalan dengan sempurna. Meskipun tidak kehilangan 1 poin pun di liga, mereka menghadapi kenyataan pahit ketika selisih 1 poin menggagalkan mereka untuk meraih gelar juara. Pertandingan yang menentukan adalah kekalahan kandang dari Atletico Madrid, yang secara kebetulan kembali menjadi lawan mereka di final Liga Champions. Ini terasa seperti kesempatan terakhir bagi Diego Simeone, dan kemungkinan penebusan bagi Real setelah 2 musim yang gagal. Pertandingan ini adalah kebalikan dari pertemuan 2014. Setelah bermain imbang 1-1 dan perpanjangan waktu tanpa gol, adu penalti akan menjadi penentu. Real menendang lebih dulu dan mencetak 4 penalti yang sempurna. Sergio Ramos mengambil penalti dengan fantastis. Atletico merespon dengan baik kecuali yang terakhir. Itu memberi mereka keunggulan dan sekarang semua berada di pundak pemain yang selalu dipercaya semua orang. Dan dia melakukannya. Liga Champions yang ke-11 kalinya telah menyelamatkan musim mereka. La Decima kini berubah menjadi Antesima. Tim ini menunjukkan mentalitas pemenang mereka. Namun, trio itu mulai berubah. Masalah cedera Bale menjadi serius. Melewatkan pertandingan hampir sama banyaknya dengan yang pernah ia mainkan. Namun ketika ia kembali bermain, ia tampil luar biasa. Tetapi dia tidak lagi berlari seperti dulu. Bermain dengan rasa takut seperti yang pernah kita lihat pada diri Owen, Torres, dan bahkan Ronaldo pada masa tertentu. Tetapi ada banyak opsi lain bagi Zidane. Jadi ketika Bale mulai sering berada di panggut cadangan dengan pergelangan kaki yang rusak atau pinggul yang kelelahan, 2 anggota BBC lainnya mulai menyesuaikan diri dengan penggantinya. Seringkali itu adalah gelandang serang tambahan yang mengisi posisi tersebut. Dan Zidane bereksperimen dengan berbagai sistem sederhana untuk mendapatkan yang terbaik dari mereka. Namun ini juga untuk menyesuaikan perubahan alami yang sedang dijalani Ronaldo. Memasuki usia 32 tahun, ia harus berhati-hati dengan gaya bermainnya. Menghadapi jadwal yang padat, cedera besar bisa datang kapan saja. Ronaldo kini sepenuhnya menjadi penyerang tengah, menjaga staminanya untuk melakukan sprint tiba-tiba ke dalam kotak penalti. Yang ia pedulikan hanyalah gol. Dan untuk mendapatkannya, Karim Benzema tetap menjadi penyerang yang secara paradoks tidak egois. Seperti biasa, ia selalu siap untuk Ronaldo demi hasil tim, menciptakan ruang dengan permainan kombinasi dan lari pengalih perhatian. Pasangan yang semakin menua itu juga bisa menghemat tenaga di bulan-bulan yang padat. Jadi pada April, ketika perempat final datang melawan Bayern, trio BBC bisa bermain penuh di bawah lampu Allianz. 5 dari 6 gol mereka di 2 leg berasal dari spesialis Liga Champions sendiri. Meskipun awalnya lambat dalam mencetak gol musim itu, ia muncul ketika benar-benar dibutuhkan dan membawa mereka ke semifinal melawan pasukan Simeone. Namun lagi-lagi Cristiano menghancurkan mimpi Atletico lagi dengan hat-trick yang membawa mereka ke Cardiff. Dan pada akhir Mei, masing-masing 1 gol dari duo itu di Malaga menjadikan mereka juara Spanyol untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Itu membuka peluang double yang belum pernah mereka lakukan sejak 1958. Mereka memiliki hubungan yang cukup aneh dengan Juventus dalam beberapa tahun terakhir. Sulit untuk menentukan siapa yang lebih kuat dari pertemuan-pertemuan mereka. Dan di bawah Massimiliano Allegri ini mungkin adalah versi mereka yang paling tangguh. Tapi ini adalah sebuah final, dan Real Madrid tidak pernah kalah di final. Mereka menghancurkan tim Italia itu dengan Cristiano mencetak 2 gol dalam kemenangan 4-1 untuk gelar ketiga dalam 4 tahun. Madrid asuhan Zinedine Zidane memasuki kelas baru bersama tim-tim terhebat sepanjang masa. Namun, Real mulai menunjukkan sisi rapuh mereka. Setelah euforia musim panas mereda, sihir itu menghilang dan bahkan Ronaldo tidak setajam biasanya. Penjualan Alvaro Morata membuat BBC harus memikul seluruh tanggung jawab mencetak gol. Bahkan dengan Bale kembali, tidak ada pemain Madrid yang mencetak lebih dari 4 gol hingga tahun baru. Namun segalanya berubah drastis memasuki tahun 2018. Dengan trio itu kembali ke performa klasik mereka untuk 1 tarian terakhir. Meskipun kerusakan sudah terjadi dan gelar Liga menjadi mustahil, Liga Champions menjadi tujuan akhir mereka. Tetapi kali ini dalam perjalanan mereka seringkali dibutuhkan momen individu atau sedikit keberuntungan untuk membuat mereka tetap bertahan. Dan itulah yang tertanam dalam DNA klub. Performa di lapangan menjadi tidak berlaku bagi mereka dan tidak ada analis yang bisa menjelaskannya. Real kembali berada di final Eropa. Kali ini Liverpool asuhan Jurgen Klopp yang menjadi lawannya. Sebuah raksasa tertidur yang kembali ke puncak permainan setelah lebih dari 1 dekade. Jika mereka merasa gugup,
Real sudah terbiasa dengan situasi ini. Dan sementara biasanya kekuatan mereka lah yang menentukan hasil, kali ini kelemahan Liverpool yang melakukannya. Dengan Zidane hanya memberi Bale setengah jam untuk membuat perbedaan, dia berhasil menjawabnya setelah semua cedera dan seluruh momen yang terlewatkan. Kemudian ia menguji Karius dengan tendangan ke knuckleball. Dan itu menjadi kesalahan lain yang ingin dilupakan sang kiper. Namun bagaimanapun juga, pemain Wales itu telah memperpanjang dominasi Madrid, menegaskan kembali warisan mereka dan membawa mereka 3 kali berturut-turut memenangkan Liga Champions. Ini terasa sebagai penutup yang pantas. Sudah ada banyak spekulasi tentang masa depan tim ini, terutama nomor 7 itu. Dan setelah 9 tahun masa pengabdian, 450 gol dan 15 trofi, Cristiano memulai bab baru. Benzema juga sempat dikaitkan dengan kepindahan. Setelah salah satu musim dengan jumlah gol terendahnya, muncul perdebatan apakah Benzema bisa mengisi kekosongan tersebut. Tapi kepercayaan Zidane tidak pernah goyah dan ia mendukungnya sebagai target man tunggal. Mantan deputi Ronaldo itu, yang banyak orang kira akan hilang tanpa dirinya, justru terbebaskan dan mencapai puncaknya di usia 30-an. Ia beradaptasi dari striker yang menahan bola menjadi finisher kelas dunia. Alih-alih merasa terancam oleh wajah-wajah baru, ia merangkul mereka dan membantu mereka berkembang, membawa Madrid dalam kondisi lebih baik daripada saat ia datang. Sementara Ronaldo menaklukkan Italia dan Benzema menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Anggota termuda trio itu sering ditemukan di salah satu dari 3 tempat: bangku cadangan, ruang medis, atau lapangan golf. Setelah Kiev, keadaan tidak membaik bagi Bale. Hubungannya dengan pelatih selalu tegang karena Zidane tidak bisa bergantung pada pemain yang rentan cedera. Ketika pemain-pemain muda datang, ia menjadi pemain rotasi. Dengan pahit, Bale memperjelas prioritasnya. Para penggemar kemudian berbalik melawannya, dan dia pun pergi. BBC telah berakhir, namun mereka tetap abadi oleh hari-hari kejayaan itu dan masa emas tersebut. Mereka memimpin lini depan tim paling dominan dan paling berprestasi dari generasi mereka. Dan pada akhirnya, kalian hanya bisa mengangkat tangan dan mengakui bahwa mereka lebih dari sekedar bagus. Sekian dan sampai jumpa minggu depan.